Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasid Sidik dengan NPM 2435 Saya di sini akan membacakan bab satu dari buku pemrograman web, di mana judul dari bab satu tersebut Web Arsitektur dan Protokol Jungle. Nah, di bab satu ini ada yang namanya capaian pembelajaran atau learning outcomes. Setelah menamatkan bab ini, eh, saya diperkirakan mampu lah untuk membedah evolusi arsitektur web dari masa statis web 1.0 hingga era terdesentralisasi Web 3.0. Yang kedua, menjelaskan mekanisme fundamental jaringan internet, termasuk peran vital DNS dan TCP atau IP handshake. Yang ketiga, menganalisis perbedaan performa dan arsitektur antara HTTP or 1.1, HTTP 2, dan HTTP 3. Yang keempat, dapat memvisualisasikan critical rendering path browser mulai dari parsing code hingga pixel muncul di layar. Yang kelima, memahami urgensi keamanan data melalui enkripsi, SSL, dan TLS, dan mekanisme HTTPS. Baiklah, kita masuk yang pertama. Judul pertama dari bab pertama di sini yaitu Evolution of the Web, dari read only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekadar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut sebagai era read-only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik, dan setiap kali ada pembawaan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetak, di mana kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an yang dikenal era Read Write Web atau social web. Teknologi seperti Ajax atau asynchronous JavaScript and XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus di era ini. Yang lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten atau konten kreator, dan data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Tapi di web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau big tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut sebagai Read Write on Web atau semantic web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi yang sering kali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer.
Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Nah, di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditenagai oleh Large Language Models atau LLM. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real time. Batas antara aplikasi natif di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi Progressive Web Apps atau PWA yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perusahaan dari web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 atau web AI dipicu oleh kebutuhan akan kepercayaan dan efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur. Apa yang terjadi di setiap eranya. Nah, masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web AR atau VR mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah revolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan yang teknologi yang terus berubah. Lanjut ke poin kedua, network fundamental, pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum Kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server arsitektur, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini klien atau browser di laptop atau HP kita bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan atau data dan cookie atau logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanannya sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan atau API yang sering kita kenal, eh, di mana API tersebut sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayan salah mencatat pesanan, maka makanan respons akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Nah, komunikasi antara klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol. Dengan fondasi utamanya adalah TCP or IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dan kita disuruh membayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya, yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliaran rumah lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik ini, baik itu versi IP
IPv4 yang formatnya klasik, misalnya 192.168.1.1 maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak ada satupun pesan yang bisa menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data terjadi secara global. Namun sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Dan di sinilah peran TCP. TCP bekerja seperti jasa ekspedisi superteliti yang memecah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket, dan mengirimkan satu persatu. Sebelum pengiriman dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake, di mana di sini SYN, SYN ACK, dan ACK. Nah, untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi. Jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut, atau yang bisa kita sebut retransmission, sampai data diterima lengkap. Nah, mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Masalahnya, manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142 dan seterusnya, tapi kita lebih mudah mengingat nama seperti HTTPS, www.google.com gitu. Nah, disinilah DNS, Domain Name System, berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di browser, proses DNS resolution terjadi secara hierarkis, dimulai dari cache komputer lokal, lalu ke DNS resolver atau biasanya milik ISP, hingga ke root server dan top level domain atau TLD server. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik, namun tanpanya kita harus mencatat alamat IP setiap website di buku catatan fisik. DNS adalah lapisan abstraksi vital yang membuat internet dapat digunakan usable oleh masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN, Content Delivery Network, diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan data untuk pergi dari titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya dalam serat optik yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus selalu memikirkan cara mengurangi jumlah perjalanan data atau yang biasa disebut round trips antara klien dan server. Semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya atau untrust environment dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos, dan tugas kita yang membangun aplikasi tangguh atau resilient di atas infrastruktur yang rapuh ini. Aplikasi yang hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tapi aplikasi yang tetap memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna sedang lemot atau putus nyambung. Nah, lanjut ke subbab yang ketiga, dengan judul HTTP Dive atau yaitu bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless, yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap permintaan request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus
Sebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan reward setiap pengguna, namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sisi login user. Nah, sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital, HTTP verb, URL, headers, dan terkadang body, eh, HTTP verb seperti get, post, put, dan delete memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu headers berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, format data yang diterima, atau token autentikasi. Memahami anatomi request ini sering penting bagi developer karena kesalahan memilih verb atau lupa menyertakan header tentu adalah penyebab umum bug pada komunikasi API. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP response yang selalu diawali dengan status code, sebuah kode 3 digit yang memberitahu nasib dari request tersebut. Seperti kode 2XX berarti sukses, 3XX berarti ada pengalian, 4XX seperti 404 not found yang seperti kita sering nampak, berarti kesalahan ada di pihak klien, dan 5XX seperti 500 internal server error berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status code ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi front end bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim status 200 oke jika sebenarnya terjadi error di back end, karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer lain. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah performa serius bernama head of line blocking. Dalam HTTP 1.1, browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, biasanya 6 koneksi, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. Ini ibarat antrian di kasir supermarket yang hanya buka satu jalur. Jika pelanggan di depanmu belanjaan segerobak penuh dan kartunya error, kamu yang hanya beli permen ikut tertahan lama. Inefisiensi ini memaksa developer melakukan trik aneh seperti domain sharding atau CSS sprites di masa lalu. HTTP 2 hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respon dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu jalur diubah menjadi jalan tol banyak lajur, di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. HTTP 2 juga mengompresi headers yang berulang-ulang dikirim. Hyper compression biasanya disebut begitu, dan memungkinkan server mengirim data ke klien sebelum diminta server push. Perubahan ini membuat website modern memuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Namun evolusi ini tidak berhenti di situ, karena kita sedang menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol QUIC atau kepanjangannya Quick UDP Internet Connection. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake, HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 didesain khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil, misalnya saat berpindah dari Wi-Fi ke 4G. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Ini adalah bukti bahwa arsitektur web terus beradaptasi mengejar kecepatan cahaya demi pengalaman pengguna terbaik. Selanjutnya kita masuk ke subbab 4, browser rendering engine dari kode ke pixel. Pernahkah kita bertanya-tanya kan apa yang sebenarnya terjadi di milidetik antara saat kita menekan enter dan saat website muncul di layar. Proses ini disebut critical rendering path yang sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Blink di Chrome atau WebKit di Safari. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah dan mengonversinya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusun DOM tree atau dokumen object model.
DOM ada representasi struktur halaman dalam memori yang berbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks HTML, browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaikinya secara otomatis, meskipun ini memakan biaya performa. Nah, secara paralel atau segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSS home construction. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian, CSS bersifat render blocking, yang artinya browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Hal ini masuk akal karena kita tidak ingin pengguna melihat halaman yang telanjang tanpa gaya sebelum tiba-tiba berubah menjadi rapi. CSS Home juga berbentuk pohon terstruktur karena sifat cascading menurun dari properti CSS, di mana aturan pada elemen induk akan diwariskan ke elemen anak. Setelah DOM dan CSS siap, proses menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen dengan properti display non di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam poin ini, sedangkan elemen dengan visibility hidden tetap masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Efisiensi pembentukan render tree sangat mempengaruhi seberapa cepat freeze contentful file terjadi. Tahap selanjutnya adalah layout atau sering disebut reflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X atau Y, dan ukuran lebar atau tinggi dalam satuan pixel. Proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar, perangkat viewport, ukuran font, margin, dan interaksi antara elemen. Bayangkan menyusun ribuan kotak puzzle yang ukurannya bisa berubah-ubah tergantung kotak di sebelahnya. Itulah kompleksitas proses layout. Setiap kali kita mengubah ukuran jendela browser atau memanipulasi DOM lewat JavaScript, proses layout ini seringkali harus diulang kembali, yang bisa menyebabkan tampilan terasa patah-patah atau jeng jika tidak dioptimalkan. Langkah terakhir adalah pen dan composite, di mana browser akan mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan terpisah, mirip seperti layar di Photoshop, dan menggunakan GPU kartu grafis untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps, karena jika ada satu elemen bergerak, browser tidak perlu mengecat ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Sebagai developer, memahami pipeline ini mengajarkan kita untuk menulis kode yang efisiensi, yang misalnya dengan lebih memilih properti transform dan opacity untuk animasi, karena properti ini murah dan tidak memicu proses layout ulang yang berat. Lanjut ke subbab 5, web security baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga, dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan, kurir, kantor pos, tetangga bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kredit melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan WiFi yang sama, misalnya di kafe, bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Kesadaran akan bahaya ini melahirkan standar keamanan baru yang wajib diterapkan. Solusinya adalah HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL atau TLS, Secure Sockets Layer, atau Transport Layer Security. Bayangkan kembali kartu pos tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan ke dalam kotak baja yang terkunci rapat sebelum dikirim. Hanya pengirim dan penerima yang memiliki kunci untuk membuka kotak tersebut. Bahkan jika kotak itu dicuri di tengah jalan, pencuri tidak akan bisa melihat isinya tanpa kunci yang tepat. HTTPS menjamin 3 hal: kerahasiaan, integritas, dan autentikasi. Jantung dari HTTPS adalah proses TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim.
Dalam proses inilah browser dan server saling menyapa, menyepakati algoritma enkripsi, Clipper Suite yang akan digunakan, dan server mengirimkan kartu identitas digitalnya yang disebut sertifikat SSL. Nah, browser kemudian memverifikasi sertifikat ini, apakah masih berlaku, apakah dikeluarkan oleh lembaga terpercaya. Nah, jika verifikasi gagal, browser akan menampilkan layar merah menyeramkan bertuliskan "Your connection is not private" untuk memperingatkan pengguna agar segera kabur. Sistem kepercayaan ini bergantung pada pihak ketiga yang disebut Certificate Authority atau SIA, seperti Let's Encrypt, DigiCert, atau Cloudflare. SIA adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Ini mirip dengan kantor kelurahan yang menerbitkan KTP. Kita percaya bahwa KTP itu asli karena kita percaya pada pemerintah yang menerbitkannya. Jika kunci private key server bocor, maka keamanan enkripsi ini runtuh seketika dan sertifikat harus segera dicabut, revoke. Oleh karena itu, manajemen sertifikat dan kunci adalah skill vital bagi seorang DevOps atau backend engineer. Di era modern, browser-browser besar seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai not secure di address bar. Ini bukan sekadar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Fitur browser modern seperti geolokasi, akses kamera, dan service workers bahkan diblokir total jika website tidak menggunakan HTTPS. Keamanan bukan lagi fitur tambahan, nice to have, melainkan prasyarat mutlak. Sebab sebagai developer meremehkan HTTPS sama dengan membiarkan pintu rumah klienmu terbuka lebar bagi pencuri di malam hari. Kita di sini akan lanjut ke subbab keenam, yaitu integrasi keislaman, arsitektur digital dan fitrah keterhubungan. Nah, dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minan nas, hubungan antar manusia dan silaturahim. Sebagaimana TCP atau IP dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket datang sampai ke tujuannya demi menjaga konektivitas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Infrastruktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi adalah hambatan bagi kemajuan, sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat atau biasa kita sebut maslahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalam konteks digital, aplikasi web yang kita bangun adalah wasilah untuk memfasilitasi pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Ketentuan protokol yang ketat, mulai dari handshake TCP hingga struktur header HTTP, mencerminkan konsep nizam atau keteraturan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunnatullah atau hukum alam yang presisi dan terukur, sama seperti web yang akan hancur jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama. Jika sebuah server melanggar aturan protokol HTTP, komunikasi akan gagal. Begitu pula jika manusia melanggar aturan syariat atau norma sosial, tatanan masyarakat akan rusak. Disiplin dalam menerapkan standar kode dan protokol mengajarkan kita bahwa kebebasan berkreasi tetap membutuhkan batasan aturan agar bisa berfungsi dengan harmonis dan memberikan manfaat yang optimal. Peran DNS dan sertifikat SSL atau TLS dalam memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayun. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dari prinsip kehati-hatian ini. Memastikan bahwa kita terhubung dengan server yang benar melalui validasi sertifikat digital adalah bentuk ikhtiar untuk menjauhi kebohongan dan penipuan.
Teknologi ini melindungi pengguna dari informasi palsu dan memastikan integritas pesan tetap terjaga dari pengirim hingga penerima tanpa distorsi. Penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penunaian amanah atau kepercayaan yang sangat fundamental ketika pengguna memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam aplikasi web kita. Mereka sedang menitipkan rahasia mereka kepada kita, dan menjaga rahasia adalah kewajiban berat bagi seorang mukmin. Mengabaikan keamanan dengan menggunakan protokol usang HTTP atau HTTP biasa sama dengan membiarkan pintu rumah orang lain terbuka bagi pencuri, yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam sangat menjunjung tinggi hifzu al-irb, menjaga kehormatan, dan hifzu al-mal, yang artinya menjaga harta. Oleh karena itu, seorang web arsitek muslim harus memandang keamanan cyber bukan sekadar fitur teknis, melainkan tanggung jawab moral untuk melindungi privasi dan aset sesama manusia dari kezaliman. Semangat evolusi dari HTTP 1.1 yang lambat menuju HTTP 3 yang super cepat mencerminkan prinsip Ihsan dan Itqan, yang artinya profesionalisme atau penyempurnaan. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang berarti kita tidak boleh puas dengan status quo jika ada cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Allah mencintai hambanya yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukan dengan itqan, yang artinya tekun dan sempurna. Upaya para insinyur dunia untuk memangkas latensi dan meningkatkan kecepatan akses informasi adalah bentuk jihad intelektual untuk memudahkan urusan manusia. Kita harus mengadopsi mentalitas ini, terus belajar teknologi terbaru bukan hanya untuk gaji yang lebih tinggi, tetapi untuk memberikan layanan terbaik yang memudahkan hidup orang lain. Nah, terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah atau alat, dan hukum penggunaannya bergantung pada makosid atau yang artinya tujuan di baliknya. Sebuah pisau bisa digunakan untuk memotong roti atau melukai orang. Begitu pula web bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ilmu atau menyebarkan maksiat dan fitnah. Sebagai pengembang, kita memiliki tanggung jawab etis atas platform yang kita bangun. Apakah platform tersebut meningkatkan pengguna kepada kebaikan atau justru memfasilitasi keburukan? Kita harus berniat menjadikan setiap baris kode dan arsitektur yang kita rancang sebagai amal jariah yang terus mengalirkan pahala kebaikan dengan cara membangun sistem yang bermanfaat, adil, dan tidak mengeksploitasi kelemahan pengguna. Kita akan lanjut ke subbab ketujuh, yaitu kesimpulan. Peta mental arsitek web. Bab ini telah meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital yang harus tertanam dalam mindset seorang web arsitek. Yang pertama adalah evolusi. Yang pertama ada evolusi. Ya, poin-poin vital yang harus tertanam dalam mindset seorang web arsitek. Yang pertama ada evolusi adalah respon terhadap kebutuhan, di mana pergeseran dari web 1.0 statis ke web 2.0 sosial hingga 3.0 atau desentralisasi AI bukan sekadar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitek yang baik mendesain untuk masa depan, bukan hanya meniru masa lalu. Yang kedua ada latensi, yang dimana merupakan musuh utama. Di balik layar, TCP atau AP dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa jarak visi dan jumlah round trip data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh, dan aplikasi kita harus didesain untuk tetap tangguh di atasnya. Yang ketiga ada protokol yang menentukan performa. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman. HTTP 1.1 ibarat jalan satu jalur yang macet. Sementara HTTP 2 dan HTTP 3 adalah jalan tol multitafsir yang memungkinkan aset dikirim paralel. Pemahaman ini mengubah cara kita melakukan optimasi aset di level aplikasi. Yang keempat, rendering bukanlah sihir. Browser memiliki critical rendering path yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat, tapi membebani CPU perangkat pengguna. Efisiensi penulisan kode HTML dan CSS berdampak langsung pada seberapa cepat pixel muncul di layar. Yang keenam,
Keamanan yang kelima, keamanan bukan fitur opsional. Di hutan belantara internet yang penuh predator, HTTPS dan SSL atau TLS adalah baju zirah standar, mengabaikan keamanan data enkripsi dan validitas identitas sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Trust adalah mata uang paling berharga di web dan HTTPS adalah cara kita menjaganya. Dengan fondasi arsitektural ini, kita kini siap untuk melangkah ke bab kedua, di mana kita akan mulai meletakkan batu bata pertama dalam pembangunan aplikasi web, struktur data semantik. Baik, sekian dari bab satu yang telah saya baca. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya Rizky Sidik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.